Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para guru yang kami muliakan, pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa di mana saja berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia. Manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilebihkan dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Sampai dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluk lainnya. Kenapa demikian? Karena manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Salah satunya adalah manusia ini diberikan oleh Allah akal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hawa, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu. Sedangkan malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala lainnya ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal. Malaikat tidak diberi hawa dan tidak diberi nafsu. Pun demikian binatang, hewan, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hawa, sehingga binatang ini hanya mengikuti keinginan jasmaninya saja. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia kawin, sehingga yang sifatnya jasmani dia turutin. Pun demikian setan. Setan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu, sehingga setan selalu ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita memiliki tiga unsur ini. Kita memiliki akal, kita memiliki hawa, dan kita memiliki nafsu. Oleh karena itu manusia itu bisa lebih dinamis, bisa lebih baik daripada makhluk Allah lainnya. Karena berperang melawan tiga unsur tadi, mana yang dominan? Ketika manusia mampu menggunakan akalnya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan manusia tadi derajat lebih tinggi daripada malaikat. Namun sebaliknya, ketika manusia yang diberikan akal, yang diberikan hawa, yang diberikan nafsu, tidak mampu menggunakan akalnya dengan baik, bahkan lebih mengikuti keinginan hawa dan nafsunya, maka diberikan dia posisi rendah, yang lebih rendah daripada derajatnya binatang. Makanya dalam satu keterangan diterangkan, tuba liman aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntunglah orang yang menggunakan akalnya dengan cara dia gunakan akalnya tadi sebagai kata perintah, sebagai raja, dan menjadikan nafsunya sebagai tawanan. Ini orang yang beruntung, kata para ulama. Sedangkan orang yang celaka, siapa mereka orang celaka?
liman aqluhu asiran wa hawahu amiran, yakni yang menggunakan akalnya tadi sebagai tawanan, ditahan padahal ingin berbuat baik, ditahan padahal ingin melakukan kebaikan, namun dia tahan. Nah, wa hawahu amiran, dan keinginan nafsunya tadi diikutin. Ini orang yang celaka. Oleh karena itu, pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ada 4 macam permata daripada manusia, yang 4 macam ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hilang disebabkan 4 macam lainnya. Fal aqlu, yang pertama adalah akal. Wad dinu, yang kedua adalah agama. Wal haya'u, dan yang ketiga adalah sifat malu. Wal amal salih, dan yang keempat adalah amal saleh. Nah, keempat permata ini diberikan Allah kepada manusia. Apa itu akal? Akal itu adalah jembatan manusia untuk memahami agama. Karena dengan akal manusia itu bisa memahami agama. Tentu agama yang dimaksud adalah dinul Islam, agama Islam. Maka seseorang ketika menggunakan akalnya dengan baik, maka dia akan memahami agama dengan benar. Dia akan mengikuti aturan agama dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena akalnya tadi difungsikan dengan baik. Apa itu agama? Agama adalah aturan. Agama adalah norma. Agama adalah undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk manusia, agar manusia berpedoman dengan agama, sehingga manusia tadi bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Agama mengajarkan kebaikan, agama mengajarkan bagaimana cara berhubungan dengan Allah, agama mengajarkan bagaimana cara berhubungan dengan sesama manusia. Bahkan 24 jam dalam hidup manusia diatur dengan agama. Itulah agama. Sedangkan malu, sifat malu itu adalah pengendali daripada manusia itu sendiri. Karena dengan memiliki rasa malu, dia akan memiliki sifat keinginan untuk melakukan hal-hal yang membuatnya tidak malu. Salah satu contoh, dia malu kalau tidak ngaji, dia malu kalau tidak berbuat kebaikan, dia malu kalau tidak salat. Ini pengendali adalah sifat malu. Maka dengan itu timbullah buah daripada amal soleh. Jadi amal soleh adalah buah daripada akal yang digunakan dengan baik, kemudian menjalankan agama secara proporsional, karena agama itulah jalan hidup manusia yang akan menghantarkan manusia kepada kebahagiaan yang hakiki. Kemudian setelah itu dia kendalikan keinginan hawa nafsunya dengan memiliki rasa malu, maka timbullah amal soleh yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa di mana saja berada, sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan definisi sifat akal itu, bahwa akal itu adalah jauhirun ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'allaqan bi badnil insan, yakni permata yang Allah ciptakan untuk manusia dalam tubuhnya, yang membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Maka dalam hal ini, pemirsa di mana saja berada, kita sebagai manusia yang Allah tadi sebutkan makhluk yang paling sempurna, harus menggunakan 4 hal ini dengan sebaik-baiknya. Baik itu akal ataupun agama yang Allah berikan kepada kita, yakni agama Islam. Kemudian dengan sifat malu. Nah, malu ini pemirsa di mana saja berada, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
membagi sifat malu kepada dua bagian. Yang pertama hayaun nafsiyun, yang kedua hayaun imaniyun. Apa itu hayaun nafsiyun? Yakni sifat malunya manusia seluruhnya, sehingga dengan sifat malunya ini dia akan menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Contoh, dia akan malu kalau membuka aurat, dia akan malu kalau berkata kotor, dia akan malu kalau berdurhaka kepada kedua orang tua, dan sifat umum lainnya daripada manusia. Sedangkan pengertian daripada hayaun imaniyun, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu seseorang menahan daripada perbuatan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagaimana dijelaskan di awal bahwa Allah berikan 4 permata dalam diri manusia, namun bisa hilang dengan 4 hal lainnya. Apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal ghadab yuziluha, bahwasanya sifat marah itu yuziluhal aqlu. Sifat marah, emosi yang tidak terkendali itu dapat menghilangkan akal. Kita dapati bahwa orang yang ketika emosinya memuncak, ketika kemarahannya memuncak, dia hilang akalnya. Sampai-sampai dia tidak memahami mana agama, mana adab dan sebagainya, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang di luar batas, sehingga adab pun dia hilangkan. Makanya kata Rasul, fal ghadab yuziluhal aqlu, marah itu dapat menghilangkan daripada akal. Oleh karena itu kita harus mengendalikan hawa nafsu kita, jangan sampai kemarahan itu tidak terkendali. Ada saatnya kita marah, saat agama Allah dihina, saat Rasulullah lecehkan, tapi marahnya kita bukan karena hawa nafsu, tapi marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berikutnya, yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hasadu yuziluha, bahwa sifat iri, hasud, dengki itu dapat menghilangkan daripada agama. Wal hasadu yuziluhad din. Hasud, iri, dengki itu dapat menghilangkan agama. Sehingga tidak sedikit contoh orang-orang yang terdahulu, karena dia memiliki rasa iri, memiliki rasa hasud, maka agama pun dihilangkan. Sampai kita tahu iblis laknatullah alaih, kenapa dia direndahkan sampai ke derajat iblis? Karena iri, hasud yang dimiliki oleh iblis sendiri. Sedangkan wattama, serakah, itu dapat menghilangkan haya, sifat malu. Tidak sedikit orang gara serakah karena toma, maka malunya tadi hilang. Sedangkan wal ghibah, yang keempat, ghibah, menggunjing, membicarakan orang lain, itu yuziluha, akan menghilangkan daripada seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hilang rasa malunya, atau hilang rasa keinginannya untuk memiliki 4 hal tadi. Jadi yang menghilangkan sifat 4 hal tadi, marah itu akan menghilangkan daripada akal, kemudian hasud akan menghilangkan agama, toma akan menghilangkan malunya seseorang. Nah, sedangkan yang keempat, ghibah, itu akan menghilangkan amal saleh. Pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat mengoptimalkan keempat permata ini dengan sebaik-baiknya. Para guru, para kiai, para habaib, al-fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dapat merealisasikan apa yang disampaikan oleh al-fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.